Halo pemirsa, mengalami nasib sial atau beruntung merupakan dua hal yang selalu dialami oleh manusia. Keduanya pun selalu muncul di waktu yang tidak terduga. Banyak orang yang tidak selamat dari kecelakaan tragis yang menimpanya. Namun berbeda dengan cerita orang-orang berikut ini yang mendapatkan keberuntungan berulang kali. Mereka mengalami kecelakaan yang sangat fatal, tapi nyawa mereka masih tertolong dan berhasil lolos dari maut. Berikut ini adalah 10 daftar orang paling beruntung yang berhasil selamat dari kecelakaan maut. 10. Aaron Ralston. Seorang pendaki bernama Aaron Ralston terjebak sendirian di tebing Utah, Amerika, dan harus memotong tangannya sendiri untuk menyelamatkan hidupnya. Aaron terjebak di tengah celah dinding batu dengan sebuah batu seberat 350 kg yang menghancurkan lengannya. Selama 6 hari, dia berusaha untuk bertahan hidup dengan kekuatan yang ada. Dan dengan usaha keras, pada hari ke-7, dia menggunakan batu besar tersebut untuk mematahkan tulangnya sendiri. Di sisa bertahan hidup yang masih dia miliki, kemudian dengan pergelangan tangan satunya, dia berhasil mengiris otot di tangannya dengan pisau. Dia berhasil selamat dari kematian tersebut. Setelah itu, rekaman dari seluruh insiden yang dia alami ini menjadi viral. 9. Lindy Hardling. Lindy Hardling adalah seorang wanita dari Ledbury, Inggris. Dia selamat setelah jatuh dari 2.500 meter dalam kecelakaan terjun payung. Setelah loncat dan ketika dia menarik tali parasutnya, tali parasut tersebut tidak mau terbuka. Tetapi ketika kanopi cadangan dibuka, begitu juga dengan parasut utama. Kedua parasut tersebut malah berputar di atasnya. Dan dalam angin, dia meluncur di udara selama 40 detik dengan kecepatan sekitar 70 mil per jam sebelum akhirnya jatuh ke tanah. Lindy hanya menderita 2 tulang rusuk patah, paru-paru tertusuk, hidung patah, dan gigi terkelupas. Para dokter yang merawatnya menatapnya dengan rasa tidak percaya. Pada tahun 2008, yaitu 7 tahun setelah kecelakaan, Lindy sudah cukup percaya diri untuk membuat lompatan lagi. 8. Vesna Vulovic. Pada tanggal 26 Januari 1972, sebuah pesawat Yugoslavia Airlines DC-9 berangkat dari Copenhagen menuju Beograd dengan 28 penumpang dan awak pesawat. Tiba-tiba di ketinggian 10.000 meter, kaki pesawat di bagian kargo meledak. Pesawat ini diledakkan oleh kelompok separatis Kroasia dengan menaruh bahan peledak di bagian kargo. Dan pesawat itu jatuh di pegunungan di bawahnya. Namun ada kisah menakjubkan di baliknya, yaitu ternyata ada seorang pramugari yang bertahan hidup yang bernama Vesna Vulovic. Dia berhasil selamat dan turun dari pesawat yang meledak di atas ketinggian 10.000 meter dengan bergelantungan pada ekor pesawat. 7. Robert Evans. Pada bulan September 2008, seorang pria tunawisma tua bernama Robert Evans mengalami kecelakaan mobil tabrak lari. Untungnya, Robert selamat dari kecelakaan tersebut tanpa cedera. Namun, pada hari yang sama, Robert terlempar ke sungai dari jembatan kereta api. Polisi melaporkan bahwa Evans tersenggol kereta api. Jadi, dalam 1 hari, Robert selamat dari 2 bencana besar yang luar biasa. 6. Alcides Moreno. Pada 7 Desember 2007, seorang pembersih jendela gedung bertingkat bernama Alcides Moreno yang berusia 37 tahun dan adik laki-lakinya bernama Edgar tiba di tempat dia bekerja. Seperti biasa, mereka naik lift ke atap Solo Tower gedung apartemen lantai 47 di kota New York. Saat Edgar dan Alcides melangkah ke scaffolding yang biasanya akan menurunkannya secara perlahan ke bawah sisi bangunan, tali yang memegang platformnya lepas. Dia dan saudaranya jatuh dari ketinggian 150 meter dalam waktu sekitar 6 detik. Edgar jatuh dari scaffolding, terkena pagar kayu dan mati seketika. Sedangkan Alcides membingungkan orang yang menolong dan dokter yang merawatnya. Karena Alcides selamat dari kejatuhan yang seharusnya tidak mungkin. Namun, Alcides menderita luka hebat. Kedua kakinya patah, lengan patah, paru-paru, beberapa tulang rusuk patah, dan tulang belakangnya hancur. Dan juga otaknya bengkak serta beberapa organ tubuhnya pecah. Dia menerima 24 liter darah dan 19 liter plasma. Apa yang membuat Alcides selamat, ternyata dia berpegangan kuat pada platform saat dia meluncur ke bawah.
Alcides sempat koma dan menjalani lebih dari 15 operasi. Namun dia terbangun 3 minggu kemudian. Dokter yang merawatnya sangat takjub karena dia perlahan pulih dan bahkan bisa berjalan lagi. Jatuh dari ketinggian 10 lantai harusnya sangat fatal. Alcides sekarang dibiarkan tidak bekerja dan dia mendapatkan ganti rugi senilai jutaan dolar dari perusahaan scaffolding Tractel Inc. setelah Hakim Mahkamah Agung Manhattan menemukan bahwa mereka bersalah karena kabel yang dipasang sangatlah buruk. Nomor 5, Ron Hunt. Pada tahun 2003, seorang pekerja konstruksi bernama Ron Hunt jatuh tengkurap di atas mata bor berukuran 18 inci. Saat itu Ron sedang bekerja di atas tangga mengebor sesuatu di atas kepalanya. Beberapa saat kemudian, tangga yang dia pijak mulai goyang. Dengan mengikuti prosedur keselamatan, dia melemparkan bor tersebut ke bawah. Namun naas, ternyata dia mendarat tepat di atas bor yang kebetulan berada dalam keadaan duduk dan posisinya tegak. Mata bor tersebut langsung menembus tengkoraknya. Dokter mengatakan bahwa bor menembus rongga matanya dan mendorong otaknya ke samping, tidak melaluinya. Para dokter kemudian memutuskan untuk menarik mata bor dari kepalanya dan bukan melepaskannya dengan operasi. Semenjak itu, teman-teman Ron memanggilnya si pria ajaib. 4. Roy Mahamudza. Pemain sepak bola asal Afrika Selatan, Roy Mahamudza, selamat dari kecelakaan yang mungkin seharusnya merenggut nyawanya. Mahamudza yang bermain untuk Johannesburg Orlando Pirates, dia sedang keluar mengemudi ketika mobilnya tergelincir di jalan yang basah. Hal ini menyebabkan dia kehilangan kendali atas kendaraannya. Saat dia menabrak pagar pembatas di sisi jalan, pagar pembatas itu menembus bagian belakang mobilnya, menembus keluar mobil melalui kaca depan. Foto mengejutkan yang diambil dari tempat kejadian menunjukkan BMW 3 Series putihnya benar-benar tertusuk. Banyak yang mengatakan bahwa itu adalah keajaiban. Dia berjalan jauh dari kecelakaan dan hanya mendapatkan sedikit luka ringan. 3. Pitak Riangsima. Seorang pengusaha dan pengemudi mobil balap amatir dari Thailand ini menabrak Lamborghini Gallardo-nya yang seharga 4 miliar dan kemudian membelahnya menjadi 2. Pitak Riangsima yang berusia 40 tahun mengatakan bahwa dia berpergian sekitar 94 mil per jam dalam hujan yang lebat. Di sekitar tikungan jalan, saat itulah dia kehilangan kendali atas kendaraannya. Mobilnya terbang di udara dan menabrak pohon sehingga mobil tersebut terbelah menjadi 2 bagian, depan dan belakang. Yang luar biasa, dia berjalan menjauh dari kecelakaan tanpa goresan. Saat setelah insiden itu, Pitak berdiri di samping puing-puing mobilnya sambil memegang payung dan mengotak-atik ponselnya seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Dia hampir tidak terluka sama sekali. 2. Caleb Whitby. Seorang penduduk asli Washington, Caleb Whitby, ditemukan hidup dan tidak terluka di antara 2 semi-trailer truk yang hancur saat mengemudi di jalan raya berkabut yang melewati Oregon. Dia melihat sebuah trailer semi-truk di depannya mulai bergoyang, lalu menghindar dari bagian belakang trailer tersebut. Saat kehilangan kendali dan ketika melihat ke sebelah kanan, dia melihat ada trailer truk lain meluncur ke arahnya. Kendaraannya terjepit di antara 2 trailer seperti kaleng soda yang dihancurkan. Dalam sebuah wawancara, dia mengatakan itu hanya logam yang berderak dan kaca. Semua begitu cepat dan keras. Hebatnya, Caleb merasakan empuk di dalam kabin truknya seperti kepompong yang melindunginya dari bahaya. Kemudian dia ditarik ke tempat yang aman oleh penumpang lain dan diketahui hanya mengalami cedera pada alis kirinya dan goresan di tangan kanannya. Nomor 1. Ahad Israfil. Pada tahun 1987, ketika dia berusia 14 tahun, Ahad sedang bekerja di sebuah toko swalayan lokal di kampung halamannya di Dayton, Ohio. Saat itu, bosnya secara tidak sengaja menjatuhkan sebuah pistol dan menembak bagian atas tengkorak Ahad yang meledakkan sebagian besar kepala sebelah kanannya. Dia mulai kejang-kejang di lantai karena kehilangan darah.
Para medis shock dan membawanya ke rumah sakit terdekat. Setelah operasi 5 jam, dia terbangun dan bahkan mencoba berbicara dengan ibunya sambil menggambarkan kepalanya tampak seperti bola basket yang kempis. Bertahun-tahun kemudian, seorang ahli bedah plastik membuat implan silikon keras dan mengisi rongga tengkoraknya. Ahli bedah menarik kulit di atasnya untuk memberinya kepala yang kelihatan agak normal. Dia selamat dari kematian, bahkan akhirnya dia bisa berkuliah dan lulus dari universitas setempat.